Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Raino Farahaniawan, pada sesi kupas tuntas ala kadarnya. Di sesi kali ini, kita akan menceritakan satu kisah. Alkisah di suatu hari ada banyak sekali anak yang dia memiliki beberapa figur bapak. Bapak pertama, ini adalah bapak yang memproklamasikan kalau dia itu memiliki banyak sekali anak ya. Artinya dia memproklamasikan, oke, kita sekarang sudah merdeka gitu kan. Makanya disebut sebagai bapak proklamator. Nama figur bapak pertama ini adalah Bapak Insinyur Soekarno dengan julukan Bapak Proklamasi gitu. Nah, kelebihan dari figur bapak pertama ini, si bapak pertama ini seneng buat ngasih tahu si rakyat-rakyatnya tentang ideologi, ide-ide. Maka setidaknya ada beberapa ide yang ditawarkan oleh bapak pertama ini, ada nasionalis, agamis, komunis yang sering kita kenal dengan sebutan Nasakom. Nah, namun kendati demikian, bapak pertama ini ketika dia memberikan ideologi-ideologi kepada rakyatnya, ada satu kekurangan yang dimiliki oleh figur ayah pertama ini. Ayah pertama sering mengabaikan isi perut dari anak-anaknya, sehingga banyak anak-anaknya merasakan kelaparan. Nah, maka dari itu, waktu silih berganti dan muncul bapak kedua. Nah, bapak kedua ini sering kita sebut sebagai bapak pembangunan. Orde lama sudah berhenti, maka muncul orde baru. Ini yang kita sebut sebagai orde baru. Nah, bapak pertama ini adalah bapak yang galak, bapak yang otoriter kepada anak-anaknya. Pokoknya dia menganggap kalau anak-anaknya itu belum paham gitu, belum paham. Contoh, anak-anaknya nggak diperbolehkan tuh kayak misalkan, pokoknya bapak-bapaknya tuh mengatur seluruh peraturan di rumahnya gitu ya. Kamu nggak boleh keluar maghrib, kamu nggak boleh nentang ini cat warna ini tuh karena bapak lebih tahu gitu kan. Nah, bapak kedua ini termasuk bapak yang otoriter lah, sehingga anak-anaknya tuh mereka merasa terkekang gitu ya. Dan bapak kedua ini menganggap anak-anaknya memang belum paham, jadi dia memutuskan untuk oke, saya yang akan menentukan segala sesuatunya. Tapi di balik kekurangannya bapak kedua ini ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki bapak kedua ini. Bapak kedua ini pokoknya karena dia yang bertanggung jawab, maka dia harus setidaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan perutnya. Beda dengan bapak pertama, di era bapak kedua ini anak-anaknya tercukupi kebutuhannya. Akan tetapi yang menjadi kekurangannya adalah kebebasan mereka tidak sebebas tidak bisa mengemukakan pendapat-pendapatnya. Contohnya, cat ini saya pengen warna biru, cat ini saya pengen warna krim kayak gini. Itu nggak bisa di era bapak kedua. Nah, maka dari itu ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa, anak-anaknya sudah mungkin berpikir kalau wah kayaknya nggak bisa nih kita diatur terus sama bapak tuh, dia nggak betah sama bapak kedua tuh. Akhirnya dia mencari figur bapak baru dan timbul yang namanya reformasi. Dia menggulingkan bapak kedua ini karena merasa otoriter, dia digulingkan dan sekarang akhirnya karena si anak-anak ini sudah dewasa, kita tahu kalau orang remaja, anak dewasa dia pengen lagi semangat-semangatnya gitu ya. Dan ya pada akhirnya ada yang disebut bapak reformasi, itu kita kenal dengan namanya Bapak Amin Rais. Nah, di sini bapak kedua berhasil digulingkan dan muncul era baru, orde lama, orde baru, dan setelah ini orde reformasi, era reformasi. Nah, ketika era reformasi ini era reformasi ini muncul, kebebasannya sangat-sangat terjamin ya. Tidak seperti bapak pertama yang kamu nggak boleh nawar-nawar gitu-gitu. Nah, sekarang karena anak-anaknya sudah dewasa, dia berhak menentukan. Tapi ya minimalnya kekurangannya, walaupun dia memiliki kelebihan dalam menentukan, misalkan saya catnya pengen warna krim, saya catnya pengen warna biru, kata anak kedua, anak pertama, dia berdebat. Nah, kekurangannya ketika ada terjadi perdebatan itu ya menghabiskan banyak waktu gitu ya, tetapi pada akhirnya ya akan dibentuk satu kesepakatan gitu ya. Kalau misalkan menentukan warna, oke ini bagusnya warna krem deh, tapi dia diskusi dulu gitu. Dan karena diskusi itu, maka waktunya lebih lama kan. Dan kalau misalkan anak-anaknya belum paham dari esensi diskusi itu seperti apa, maka anak-anaknya itu akan menggunakan rasa emosi gitu ya, menggunakan rasa emosional untuk menjatuhkan pendapat yang lain gitu.
Makanya sebenarnya gitu ya, reformasi ini atau kebebasan berpendapat ini bisa bagus, bisa efisien kalau si anak-anaknya itu memang sudah benar-benar dewasa gitu kan. Nah sekarang kita lihat Bapak Reformasi sendiri, Pak Amin Rais, yang dulu menggagas usulan reformasi ini, bilang kalau reformasi telah gagal gitu ya. Nah, tapi kalau pendapat saya, sepertinya kita nggak boleh bilang kalau reformasi itu gagal. Tapi reformasi itu cita-citanya sudah dikhianati. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak terjadi penangkapan lagi, banyak terjadi ketidakadilan yang dijanjikan pada masa reformasi. Artinya cita-cita reformasi itu udah dikhianati gitu kan. Kalau kita bilang gagal, ya artinya reformasi udah final gagal, fix gagal gitu kan. Kita nggak boleh bilang reformasi itu gagal. Nah, maka dari itu muncul suara-suara dari luar kan. Suara-suara dari luar bilang kalau, oh demokrasi itu nggak cocok di Indonesia. Indonesia tuh cocoknya pakai sistem tangan besi misalkan ya. Otoriter, kembali lagi ke zaman dulu, ke zaman bapak kedua gitu kan. Ayolah kita balikin lagi bapak kedua itu. Nah, ini sama kayak anak yang dia itu sudah dewasa, dia itu sudah menuju remaja, dewasa. Pada akhirnya kadang-kadang kita kangen gitu ya, kita kangen hidup diatur, kita kangen nggak mikirin apapun. Ya salah sendiri, kalian pengen jadi dewasa, kalian pengen jadi remaja. Memang kalian bisa menentukan pikiran sendiri, tapi kan kalian rasakan sekarang pusing gitu ya. Kalian rasakan sekarang pusing dan ya kadang-kadang orang dewasa tuh bakal bilang, aduh enak ya kalau jadi anak kecil, saya kayaknya pengen jadi anak kecil lagi gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai ya kekangenan kepada masa lalu gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang demokrasi tidak cocok di negara Indonesia, yaitu kita balikin lagi pertanyaannya, apakah kita mau berproses? Karena kan proses pendewasaan ini nggak simpel ya. Apakah kita mau berproses seperti kita tetap di demokrasi seperti ini, tapi ya minusnya kita lama gitu, apalagi kita harus ngajarin anak-anak yang dia itu nggak paham gitu kan, rakyat-rakyat yang nggak paham apa esensi demokrasi tersebut. Kita ngajarin dulu, kita benar-benar ya saling edukasi gitu. Nah kalau misalkan kita balik lagi ke zaman dulu, memang rasanya bakal lebih cepat gitu ya, bakal lebih cepat. Tapi ya balik lagi ini, kalau misalkan kita pengen Indonesia Emas 2045 itu, nggak tahu tak itu kalau misalkan demokrasi tetap di sini apakah masih bisa atau enggak, itu baik lagi ke mempertanyakan kepada diri kita, refleksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin balik lagi ke masa kecil atau kita ingin dewasa. Jadi kita ingin dewasa ya karena kita sadar kalau mungkin di proses pendewasaan tuh ada kesepakatan yang salah, misalkan oh ini kayaknya nggak boleh krim nih, kita salah waktu itu nentuinnya, itu nggak apa-apa gitu di demokrasi. Nah terus usulan lain juga kenapa disebutkan kalau demokrasi itu tidak cocok untuk negara berkembang khususnya Indonesia, karena demokrasi itu memilih pemimpin yang terkenal. Contoh kita kasih kasus di 2024 atau sebelum-sebelumnya, itu rakyat tidak akan terlalu peduli kepada pemimpin-pemimpin yang datang ke kampus-kampus. Karena rakyat akan bilang, apalagi ya namanya rakyat negara berkembang gitu ya. Karena kenapa disebut negara demokrasi tidak cocok di negara berkembang? Ya karena rakyat berkembang itu dia tidak akan peduli ada pemimpin yang masuk ke kampus. Dia akan bilang, apa sih kampus? Misal pemimpin itu direkomendasikan oleh profesor, dia nggak akan dengar kata profesornya, karena dia menganggap pemimpin yang merakyat itu yang paling. Jadi kasus masa lalu, kasus 1 tahun yang lalu itu ada pemimpin yang dia datang ke kampus-kampus, ke profesor-profesor untuk diuji gagasannya, itu gak terlalu penting. Karena yang menang itu yang bisa menarik hati masyarakat, bisa terkenal di masyarakat. Dia mungkin joget-joget dengan trennya, atau mungkin dia menggugah rasa emosional dari anak-anaknya, dari rakyat-rakyatnya. Itu yang akan dipilih gitu kan. Ya cerita kali ini mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita balik lagi, kita tarik lagi ke belakang gitu ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, reformasi itu kan lahir karena kita tidak betah dengan era militer. Kita tidak betah dengan era militer karena mungkin ada satu yang korupsi. Terus kebebasan kita direnggut, artinya kita tidak bebas, merasa tidak bebas, dan
demokrasi itu kan pada intinya menghapus era militer dan mengganti ke era sipil kan. Nah, kenapa sekarang tentara sama Polri nih, misalkan tentara sama Polri itu lebih tinggi mana derajatnya gitu kan? Coba lebih tinggi mana? Lebih tinggi Polri. Kenapa? Karena tentara itu di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Polri itu di bawah langsung Presiden Republik Indonesia. Nah, inilah salah satu produk dari reformasi itu. Jadi Polri itu derajatnya tuh sebenarnya lebih tinggi daripada tentara pada era ini ya. Karena ya seolah-olah bilang reformasi itu, hey ini bukan era militer lagi, ini era sipil gitu kan. Nah sekarang kita rasakan, mana yang lebih baik? Apakah era sipil lebih baik daripada era militer? Atau justru era sipil itu lebih parah daripada era militer gitu kan. Nah itu silahkan disimpulkan masing-masing gitu ya. Dan ya terkait untuk demokrasi tidak cocok di negara berkembang, ya balik lagi pertanyaannya adalah apakah kita ingin kembali ke masa kecil zaman dulu yang memang kalau apa-apa tuh ya kita nggak perlu mikir karena ada bapak kita yang pintar, ada bapak kita yang dia tahu segalanya karena dia lebih dewasa, lebih jauh dari anak-anaknya pemikirannya, atau kita mau dewasa bareng-bareng gitu. Mungkin sekian kisah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.